Hai, bersama saya Sadur Haira. Seperti yang kita ketahui pada saat ini dunia sedang diserang oleh sebuah virus bernama COVID-19 ataupun virus corona, di mana virus ini sudah menyebabkan seluruh dunia saat ini ibaratnya lumpuh lah, ekonomi lumpuh, kita manusia terpaksa membatasi aktivitas kita di luar untuk menghambat laju dari virus ini, dan lain sebagainya. Kita banyak banget mengorbankan aktivitas kita yang lainnya seperti biasa gitu. Nah, sekarang saya mau bahas nih, saya bukan review buku sebenarnya, jadi saya mau bahas tentang corona atau pandemi dan apa saja yang buku-buku yang sudah saya baca katakan tentang mereka ini sendiri. Yang pertama saya mau bahas tentang buku ini. Ini saya pernah posting sih di video saya bahwa buku ini adalah buku pertama favorit saya. Jadi dari seluruh buku yang saya baca, buku ini adalah buku yang paling saya sukai. Ini berjudul Guns, Germs and Steel, di mana buku ini menceritakan tentang sejarah umat manusia mulai dari zaman purbakala gitu ya, zaman manusia itu masih bukan manusia gitu ya, hingga zaman saat ini gitu. Sebenarnya ada banyak sih buku-buku sejenis dia ini. Sebagai contoh ada buku ini yang lagi hits sih, ada buku nah ini Sapiens ini sekarang lagi hits banget. Tetapi terus terang ya sebenarnya sama sih, mereka sama-sama bahas tentang sejarah manusia. Tapi kenapa saya bahas ini si Guns, Germs and Steel? Karena si Guns, Germs and Steel ini memang salah satu buku yang membahas detail tentang sejarah manusia, tetapi dari sisi germs, dari sisi pengaruh mikroorganisme atau kuman gitu. Jadi buku ini kayak kita bahas corona ya, jadi saya nggak akan bahas detail buku ini, saya akan bahas tentang corona. Jadi buku ini mengatakan bahwa sejarah manusia itu memang nggak pernah lepas dari peranan si germs atau mikroorganisme seperti kuman atau virus. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang sebenarnya yang namanya pandemi itu, pandemi penyakit atau wabah itu memang selalu ada gitu, dari zaman bahula sampai zaman sekarang. Jadi sebenarnya yang model kayak virus COVID-19 ini bukanlah hal yang aneh lagi gitu. Memang manusia bakalan terus-menerus bakalan ketemu yang namanya wabah penyakit seperti ini. Nah, bahkan di buku ini dia nyeritain nih bahwa, jadi tahu kan benua Amerika, jadi benua Amerika itu sebenarnya penduduk aslinya itu bukan orang-orang putih, kulit putih seperti sekarang. Penduduk aslinya adalah orang-orang India atau orang-orang asli suku Amerika yang bukan yang sekarang lah, pokoknya yang model-model kayak orang Meksiko gitu ya, itu orang-orang aslinya. Nah, pada tahun berapa gitu ya, jadi orang-orang Eropa itu menginvasi benua Amerika. Ya jelas mereka menang lah karena mereka punya peralatan, punya senjata yang lengkap. Tetapi sebenarnya kalau kata buku ini, salah satu faktor penentu kenapa orang Amerika itu berhasil orang-orang Eropa itu berhasil menaklukkan orang-orang asli Amerika adalah kuman. Jadi manusia itu katanya orang-orang Eropa itu sudah biasa kena cacar gitu kan. Tetapi mereka udah punya obatnya nih. Nah, mereka datanglah katanya ke Amerika dan mereka menularkan penyakit-penyakit itu kepada suku-suku asli Amerika. Bahkan yang lebih gila, dulu itu katanya salah satu trik orang-orang Eropa itu untuk memberikan wabah penyakit itu kepada orang-orang suku sana, mereka orang yang kena cacar suruh pakai baju, itu baju dikasih, atau selimut ya, dikasih ke orang-orang suku Amerika. Ya selanjutnya apa ya? Selanjutnya pasti kena cacar juga dong yang orang-orang suku Indianya gitu kan. Dia otomatis setelah dia kena cacar, dia akan menularkan teman-temannya, dan itu berakibat fatal karena mereka nggak punya obatnya. Dan itu kata buku ini bener-bener membantai banyak banget, merenggut nyawa orang suku-suku asli Indian Amerika itu banyak banget gara-gara wabah yang dibawa oleh orang-orang si Eropa itu gitu. Nah, buku ini juga jelasin sih dari mana sih datangnya si virus itu. Jadi kata dia virus-virus semacam ini tuh datang setelah manusia itu mengenal sistem pertanian, yaitu setelah mereka kenal dengan yang namanya peternakan. Jadi virus-virus itu berasal dari hewan, kebanyakan dari hewan-hewan ternak. Dan semenjak manusia itu ngerti bertani, mereka tuh mulai tinggal sama hewan tuh deket-deketan. Mereka mulai buat kandang di rumah, mulai tidur sebelah-sebelahan, walaupun beda tempatnya, tapi sebelah-sebelahan kan tidurnya sama sapi, kayak sama kambing, sama burung segala macem. Dan ternyata hewan-hewan itu bisa menurunkan virus kepada manusia, dan itu berakibat fatal dan biasanya mengakibatkan wabah-wabah sejenis kepada manusia. Jadi itu yang diceritakan dari buku ini, bahwa memang kita itu sebenarnya biasa pasti menghadapi virus dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah, kemudian saya juga ada baca buku ini, Factfulness. Jadi buku ini menceritakan, jadi dia yang menulis Hans Rosling.
Ini seorang dokter yang mengabdi untuk UN, dan dia sudah biasa sih ke daerah-daerah untuk mengatasi wabah penyakit. Sebenarnya yang nulis sudah meninggal tahun 2017, tetapi dia buku ini lagi tinggi-tingginya sih, hits banget pokoknya. Dan orang-orang pecinta big data, para pegiat big data tuh memang salah satunya favorit lah dengan buku ini, karena memang dia mengupas dengan data-data yang dia punyai dan lengkap banget. Nah, buku ini menceritakan tentang dia ini sebagai dokter sebenarnya biasa datang-datang ke daerah yang kena wabah penyakit untuk mengobati orang-orang di sana. Dan dia biasanya sih ngomong, kita tuh nggak perlu khawatir loh dengan virus-virus semacam ini gitu. Contohnya dia ceritain masalah Ebola gitu ya. Jadi menurut dia Ebola tuh memang tinggi sih kematiannya, tetapi kadang-kadang media melebih-lebihkan, karena sebenarnya kata dia, yang mati gara-gara diabetes, yang mati gara-gara DBD, yang mati gara-gara kecelakaan itu jauh lebih banyak daripada si Ebola tadi. Nah, masalahnya saya salah tangkap nih. Jadi maksud dia itu memang sebenarnya kita nggak perlu khawatir, tetapi kita jangan juga meremehkan. Karena terus terang, saya dulu waktu corona pertama kali datang, saya salah satu orang yang agak-agak bukan ngeremehin sih, tapi ngerasa kita nggak perlu lah panik-panik kayak gini, sampai panik buying segala macem. Karena menurut saya, ya tingkat kematiannya kan cuma 3% waktu itu. Jadi menurut saya, ya normal aja gitu kan. Padahal yang nggak boleh juga kita remehin, karena walaupun tingkat kematiannya 3%, ya siapa yang tahu gitu kan. Andai ada 1 juta penduduk yang kena gitu kan, kita kan nggak mau lah pasti 30.000 orang mati sia-sia gitu kan, kalau 3% tadi kan. Jadi ya sebenarnya walaupun memang kita tidak perlu panik berlebihan, kita harus tetap waspada, kita harus berjuang atau mencari cara untuk memastikan virus ini tidak menyebar dengan cepat, agar kayak sekarang rumah sakit penuh dan dokter kewalahan gitu kan. Kita paling nggak bisa bantu petugas medis untuk meringankan kerja mereka ya dengan cara di rumah aja atau melakukan physical distancing tadi, seperti itu. Nah, kemudian saya juga ada bahas tentang buku-buku yang bahas masa depan. Jadi saya baca ini Homo Deus karya Yuval Noah Harari. Ada banyak juga buku-buku sejenis yang membahas tentang masa depan, gimana sih masa depan. Jadi di buku ini dia menjelaskan bahwa manusia itu bahkan sekarang untuk masalah kesehatan kita itu bukan saja hanya bisa, ibaratnya dia ngomong ya sekarang tuh risetnya udah ngeri, bahkan orang-orang sudah menciptakan sudah mulai memikirkan membuat obat untuk hidup abadi, bisa membuat obat untuk meningkatkan misalnya kekuatan manusia menjadi 2 kali lipat dan segala macam hal. Bahkan dia sudah ngomong tentang gimana kita sudah mulai riset untuk gimana ngehack, ibaratnya meretas otak manusia, meretas pergerakan jantung manusia dan segala macam. Bahkan ada juga riset untuk membangkitkan lagi hewan-hewan yang sudah punah dari gen yang kita temukan di sel-sel yang ditemukan gitu kan. Jadi katanya bisa membangkitkan lagi hewan-hewan yang sudah punah. Jadi kayak dinosaurus bisa dibangkitkan. Jadi saya terus terang waktu baca itu saya udah mikir, kayaknya kita sebagai manusia bener-bener bentar lagi bakalan jadi dewa gitu. Bener-bener bentar lagi nggak ada yang bisa menghalau kita lagi biar kita bisa hidup selamanya gitu ya. Nah, ternyata setelah corona datang, saya nggak seoptimis itu. Jadi rupanya ya kita bisa nyiptain hal yang canggih, tetapi nyatanya sebuah virus yang kecil-kecil banget bahkan sekarang bisa melantakkan kondisi dunia pada saat ini, yang artinya memang sebenarnya kita manusia memang sudah mulai menjajal menjadi dewa, teknologi kita udah semakin maju, tetapi itu bukanlah jaminan bahwa manusia bakalan bisa semuanya. Manusia mungkin bisa hidup abadi. Pada kenyataannya kondisi seperti sekarang, sebuah virus yang katanya cuma 3% kematiannya bahkan bisa memporak-porandakan kondisi kita pada saat ini, seperti itu. Jadi yang tadinya saya itu agak-agak optimis banget tentang masa depan kita, ternyata ya kita nggak baik juga lah menurut saya, terlalu optimis seperti itu gitu. Nah, kemudian ada satu buku yang terus terang saya belum pernah baca, tetapi ini sering banget muncul di feed Instagram saya lah gitu ya. Bahkan ini sudah sering muncul sebelum adanya si corona ini. Jadi sudah sering muncul. Buku apa kan itu? Dan ini bukunya adalah ini The Great Influenza. Jadi terus terang saya dari dulu pengen banget baca buku, tapi terus terang nggak sempet karena masih ada banyak daftar bacaan saya gitu.
Dan tapi saya tertarik banget sebenarnya baca buku ini. Jadi buku ini menceritakan tentang kisah 1 abad yang lalu di tahun 1918. Jadi kita manusia itu, dunia itu pernah mengalami hal yang seperti corona ini juga pada tahun 1918, yaitu ada virus yang namanya virus influenza, the Great Influenza, atau dikenal orang dengan flu Spanyol. Dan tahu berapa yang mati? Yang mati bahkan di kisaran 50 juta. Itu yang mati gitu, yang meninggal, yang tewas. Bukan yang terpapar. Dan bisa dibayangin corona aja sekarang yang terpapar itu kisaran 2 jutaan rasanya, 2 jutaan atau berapa gitu ya. Dan meninggalnya itu nggak banyak, nggak tinggi, tapi itu sudah bisa memporak-porandakan kondisi dunia kita pada saat ini. Ekonomi semuanya hancur total, saham turun, nilai tukar mata uang hancur semuanya. Nah, saya sampai nggak habis pikir nih sampai sekarang, gimana kalau sekarang kita ketemu dengan yang seperti ini, flu Spanyol ini. Dia bahkan membunuh 50 juta orang, dan itu yang mati gitu ya, yang wafat gitu, bukan yang terpapar. Mungkin yang terpapar jumlahnya bisa, kalau seandainya 10% tingkat kematiannya, artinya 50 juta kali 10, 500 juta gitu. Jadi saya nggak bisa bayangin kalau seandainya dunia menghadapi yang seperti ini sekarang. Saya benar-benar nggak bisa bayangin bakalan hancur apa kondisi manusia pada waktu itu. Bahkan saya juga baca ada virus seperti Black Death atau cacar segala macam, itu juga sama. Mereka gila pokoknya, lebih ganas daripada si corona. Iya, itu saya cuma bisa berdoa semoga kita ke depan nggak bakal ketemu yang seperti ini. Semoga kondisi ini yang terakhir lah, kalau memang mungkin gitu kan. Dan rasanya serem sekali gitu ya kalau sampai 50 juta mati. Dan katanya di Indonesia itu matinya 1,5 juta gitu. Yang saya dengar sih dari beberapa sumber, gara-gara si Great Influenza. Saya terus terang ingin banget baca buku ini. Saya pengen tahu gimana pada akhirnya kita manusia bisa mengalahkan dan bisa menang dan bisa bangkit kembali melawan wabah-wabah atau pandemi seperti ini gitu. Bahkan yang sebenarnya lebih ganas, kalau saya lihat sih lebih ganas dari si corona gitu. Nah, kemudian itu buku-buku yang saya bahas tentang corona. Saya juga pernah bahas sih bukunya. Kalau kamu senang karya Indonesia, kamu mungkin tahu buku Bumi Manusia. Itu adalah trilogi dari karya Pramoedya Anantatur. Jadi saya juga pernah baca bukunya itu. Ini sih sebenarnya buku fiksi, tapi dia fiksi menceritakan tentang kondisi peperangan pada zaman dulu, pada tahun 1900-an. Jadi di situ dia ceritain waktu itu Indonesia terkena wabah cacar. Tetapi nggak kayak corona, kenanya banyak. Jadi yang kena biasanya satu desa kena cacar. Tapi itu masih di zaman Belanda. Dan tahu cara Belanda menghentikannya sama kayak Indonesia. Oh, bukan Indonesia, sama kayak yang sekarang, di lockdown. Jadi ada satu desa kena cacar, penduduk desa itu di lockdown, di barikade gitu kan. Siapa yang keluar dibunuh oleh tentara gitu. Ya udah, penduduk di desa itu dibiarkan mati aja. Yang kira-kira kena sakit kemudian sembuh, mungkin dia punya imunitas yang baik, ya udah sehat gitu. Tetapi bagi yang mereka yang nggak kuat mati, dan mereka bergempangan katanya kan di situ mati, dan ya udah dibakar setelah itu. Dan itu ya mungkin yang kalau saya ceritainnya biasa aja ya, tapi waktu saya baca itu di novelnya Pramoedya Anantatur, saya terus terang sedih banget. Dan saya bahkan membayangkan itu ketika si corona yang datang. Saya ngebayangin gimana kalau saya yang kena, gimana kalau keluarga kita yang kena. Bahkan kita nggak bisa melihat lagi kalau masih sakit. Bahkan kalau kita emang bakalan mengalami hal yang tidak kita inginkan, kita nggak akan diantar apa-apa. Ya saya juga ngerasa sih kalau saya kena, ya udah, saya minta keluarga saya nggak usah jenguk. Kalau saya wafat pun nggak usah ngikut dimandiin, dikuburin. Saya bahkan minta udah deh bakar aja lah. Menurut saya demi kebaikan orang banyak kalau saya pribadi gitu. Dari saya sih semoga kita bisa pada akhirnya bisa menang kembali melawan wabah ini dan bisa mengatasi, dan semoga nggak banyak lagi korban yang berjatuhan. Dan semoga kita selanjutnya yang lebih mengerikannya sebenarnya dampak ekonomi setelahnya gitu. Semoga kita bisa segera bangkit dari kondisi ekonomi yang mungkin bakalan hancur banget, yang bakalan membuat orang kesulitan banget. Semoga kita bisa cepat bangkit, dan semoga manusia di dunia bisa kuat dan bangkit kembali
secepat mungkin recovery diri kembali gitu. Sekian dari saya, semoga ini cuman sharing pendapat saja sih gitu. Semoga kalau memang ada salah, ya udah berarti saya yang salah gitu ya. Tapi kalau memang membuka atau bisa membantu kawan-kawan dalam melihat kondisi saat ini, ya bagus sih gitu. Jadi sekian dari saya. Semoga kamu suka dengan video ini, dan kalau kamu suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.